Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik ya. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi keluar kota tetapi tidak bersama dengan papa mama? Pergi sendiri dan naik kendaraan umum. Bisa pesawat atau kereta api atau bis. Pernahkah kalian sudah pernah mencoba pergi sendiri tanpa orang tua? Bagaimana rasanya? Nah, anak-anak, ada seorang anak kecil, Rado namanya. Dia ingin sekali pergi berlibur di rumah neneknya. Rumah neneknya itu ada di Bali, jauh. Tetapi sayang, papa mama Rado tidak bisa mengantar karena papa mama Rado bekerjanya tidak libur. Tetapi Rado ingin sekali pergi menengok neneknya di Bali. Hasilnya Rado bersedia naik bis malam ke Bali. Mama Rado itu rada deg-degan, ya kan? Rado masih kecil. Lalu Rado sudah siap untuk pergi hari itu. Dan ketika mereka sampai di tempat agen bis malam menuju Bali, mamanya Rado menitipkan Rado kepada sopir bis malam tersebut. Yang diucapkan oleh mamanya Rado bukan hanya titip Rado, tetapi mamanya Rado berkata kepada sopir bis itu, "Pak, tolong ya, nanti kalau sudah sampai Banyuwangi, Rado diberitahu." Nah, ya. Supirnya mengangguk-anggukan kepala. Rado naik bis itu senang. Dia melihat ke kanan, ke kiri, lihat pemandangan. Dan setiap waktu Rado akan bertanya, apakah ini sudah Banyuwangi? Baik kepada orang yang ada di sampingnya, di belakangnya, di depannya, bahkan tidak jarang dia berjalan menuju Pak Sopir dan bertanya, Pak, apa ini sudah Banyuwangi? Sepanjang perjalanan seperti itu, sampai akhirnya penumpang di bis itu mulai tidak nyaman karena terganggu dengan Rado termasuk Pak Sopirnya. Akhirnya setiap kali Rado bertanya, apakah ini sudah Banyuwangi? Maka mereka akan menjawab, nak, tidur saja. Nanti kalau sudah sampai Banyuwangi, kami bangunkan. Ya, termasuk Pak Sopir juga berkata begitu. Sudah, kamu tidur saja. Nanti kalau sudah sampai Banyuwangi, saya bangunkan. Betul ya, Rado gitu. Iya, Rado akhirnya tidur di bis itu. Nyenyak sekali. Dan ternyata penumpang bis yang lain juga tidur. Kecuali Pak Sopir. Ya toh? Kenapa Pak Sopir nggak tidur? Nggak boleh tidur Pak Sopirnya ya. Nah, anak-anak. Akhirnya bis itu berjalan terus ya. Tidak terasa sudah melewati Banyuwangi anak-anak. Dan bis itu harus menyeberang menuju Bali ya. Ketika sudah sampai di Bali anak-anak, sopir bisnya baru ingat. Waduh, itu anak kan minta dibangunkan kalau sudah sampai Banyuwangi. Penumpang yang lain juga terkejut. Wah, gimana ini? Sudah sampai di Bali. Lalu penumpang dengan Pak Sopir sepakat, ya sudah kita putar balik lagi, kita nyebrang lagi menuju Banyuwangi. Betul anak-anak, mereka semua setuju sopir bis itu kembali ke Banyuwangi. Sampai di Banyuwangi, semua membangunkan Rado. Nak, bangun nak, sudah sampai Banyuwangi. Ya, Rado bangun dengan gembira, wajahnya tersenyum dengan cerah. Sudah sampai Banyuwangi gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Rado? Kemudian Rado membuka tas bekalnya. Di situ banyak sekali makanan yang dibawakan oleh mamanya untuk bekal. Dan kemudian Rado membuka makanan yang berisi nasi dengan lauk pauknya. Dan Rado segera makan. Bapak sopir dengan penumpang yang lain heran. Lalu mereka bertanya, "Nak, kamu kan mau turun di Banyuwangi.
Ratu itu melihat mereka dan menggelengkan kepalanya. Enggak, saya mau turun di Bali. Lalu kenapa kamu selalu bertanya tentang Banyuwangi? Dan minta diberitahu kalau sampai di Banyuwangi. Ratu berkata, tadi Mama berpesan, kalau sudah sampai Banyuwangi, saya baru boleh makan bekal yang dibawa dari rumah. Ya anak-anak, gimana anak-anak? Penumpang dan sopir bis itu anak-anak. Tepuk jidat aja ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Rasul Paulus mau berkata kepada Timotius, walaupun kamu masih muda, kamu harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, salah satu yang bisa dipakai untuk keteladanan adalah perkataan. Kalau kamu berbicara, berbicaralah yang jelas, baik, dan benar. Supaya orang tidak dirugikan oleh perilaku kita. Supaya orang tidak dirugikan oleh perkataan kita. Supaya mereka diberkati oleh kata-kata kita. Kalau kita belajar dari kisah Ratu itu, maka kita akan tahu ya bahwa apa yang terjadi, Ratu sudah merugikan orang satu bis. Sudah sampai Bali, kembali lagi ke Banyuwangi. Ya kan? Kenapa demikian? Karena Ratu tidak berbicara dengan jelas. Mamanya Ratu juga begitu bukan? Pak, kalau sudah sampai Banyuwangi, anak saya diberitahu ya. Ratu meniru juga kan? Pak, kalau saya sampai Banyuwangi, diberitahu ya. Tapi tidak memberitahu dengan jelas. Mau ada apa di Banyuwangi? Ya kan? Sehingga satu bis itu dirugikan karena perkataan yang tidak jelas. Ya anak-anak, kalian pernah melakukan hal ini? Ya, kepada papa, kepada mama, apakah kalian berbicara dengan sangat jelas, dengan kata-kata yang baik dan benar? Jadilah teladan melalui perkataan. Anak-anak, walaupun kita masih muda, masih belia, masih kecil, Tuhan ingin kita berbicara dengan kata-kata yang jelas, baik, dan benar. Supaya melalui perkataan kita, orang diberkati, bukan dirugikan. Kalau orang sudah diberkati melalui kata-kata kita, maka itu artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Nah, karena itu anak-anak, mari kita berjuang untuk berkata-kata dengan jelas, baik, dan benar, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan cinta kamu. Amin.